Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kita sekarang akan melakukan uji kompetensi teks tanggapan. Tentunya kalian sudah mempelajari teks tanggapan dari awal sampai akhir. Untuk itu, sekarang tiba saatnya kalian menguji kemampuan kalian memahami teks tanggapan yang telah dipelajari. Untuk KD dalam soal ini terdiri dari mengidentifikasi isi teks tanggapan, kemudian menyimpulkan isi teks tanggapan, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, serta menulis teks tanggapan. Oke, untuk itu nanti akan disediakan 15 soal pilihan ganda. Jangan di skip karena di bagian akhir akan kita bahas jawaban-jawaban yang benar, kemudian akan ada kuncinya. Untuk itu kalian saksikan, kalian coba ikut menjawab untuk menguji apakah kalian telah memahami secara keseluruhan dari materi teks tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian ataukah belum. Jika belum, kalian masih bisa mempelajari lagi sebelum penilaian tengah semester kita hadapi. Baik, setiap soal saya beri waktu tertentu dengan perkiraan waktu yang cukup untuk kalian membaca dan berpikir serta menentukan jawaban. Setelah itu akan berganti soal sampai soal terakhir. Di bagian akhir nanti kita akan menjelaskan tentang jawaban apa yang benar dan pembahasannya. Oke, sudah siap? Kita mulai.
Nah, setelah kita mengerjakan 15 soal, mari kita lihat jawaban dan pembahasan atau penjelasan mengapa jawabannya itu. Untuk soal pertama bertanya tentang kelemahan. Kelemahan ini ditunjukkan dengan hal-hal yang bernilai kurang baik. Pada kalimat soal, kelemahan tampak terjadi pada kalimat keempat, yaitu pada kalimat manusia memang tidak ada apa-apanya sehingga tak pantas untuk menyombongkan diri. Dan pada kalimat 4 ini menunjukkan jawaban atau pilihan jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut pada soal yang kedua. Soal kedua menanyakan hal yang ditanggapi dalam teks. Jika kita perhatikan, ada hal-hal yang dibahas pada kutipan teks soal terdapat secara jelas pada kalimat 1 dan 2. Pada kalimat tersebut ya, tertulis yang pertama, penggunaan diksi yang sederhana tidak berarti makna yang terkandung dalam lirik-lirik puisinya terasa hambar. Kemudian, namun justru sebaliknya dengan kesederhanaan bahasa, puisi goresan Taufik Ismail tersebut penuh akan makna. Ini membahas tentang puisi, ya, membahas puisi. Puisinya siapa? Puisinya Taufik Ismail. Maka jawabannya adalah B. Ya. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 menanyakan tentang keunggulan isi teks. Kita tahu bahwa keunggulan adalah hal-hal yang baik. Teks berisi tentang seseorang yang berkendara dengan sepeda motornya dalam keadaan kencang meskipun jalan licin dan berbelok. Kemudian di akhir cerita, orang tersebut mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Nah, cerita ini apa yang dapat diunggulkan? Yang dapat diunggulkan dalam cerita tersebut adalah amanatnya, yaitu amanat yang mengajarkan kita agar lebih berhati-hati saat berkendara, apalagi jalannya berkelok dan juga licin. Karena dengan hati-hati itu maka diharapkan kecelakaan dapat dihindari. Berdasarkan pembahasan ini, maka jawabannya adalah A. Isi ceritanya menginspirasi pembaca untuk berhati-hati saat berkendara. Nah, kalian kalau berkendara harus hati-hati kan? Jangan sampai seperti tokoh dalam cerita. Kita lanjut pada soal nomor 4. Pertanyaannya tentang kalimat saran. Kalimat saran merupakan satu pendapat yang berisi jalan keluar permasalahan. Untuk memilih saran yang baik, ya, pilihlah yang aplikatif atau mudah dilaksanakan. Dalam cerita kecelakaan yang tadi ada di dalam soal, kecelakaan itu terjadi karena tokoh mengebut padahal jalan licin dan berkelok. Maka sarannya kita fokuskan pada itu. Sarannya bagaimana? Saran yang paling tepat dan aplikatif yang terkait dengan permasalahan atau inti ceritanya adalah agar saat berkendara harus hati-hati, ya, apalagi kondisi jalan yang licin. Kalau pilihan yang lain-lainnya A, B, dan C ini tidak terkait secara langsung dengan kecelakaan yang terjadi di situ. Kemudian kita bahas nomor 5 yang menanyakan tentang informasi isi teks. Informasi. Pada teks tersebut terdapat 2 paragraf dengan inti isinya pada paragraf pertama tentang kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan, dan pada paragraf keduanya menginformasikan tentang penyebab kebakaran hutan yang sampai saat ini belum diketahui. Ini 2 informasi penting dari 2 paragraf yang ada dalam teks tersebut. Maka informasi intinya adalah terjadinya asap tebal yang disebabkan tidak terhentinya kebakaran hutan di Riau dan belum diketahui penyebabnya. Ini
terkait dengan isi paragraf tersebut. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 menanyakan bagian struktur teks. Kalau kita berbicara tentang struktur teks tanggapan, maka kita akan berbicara tentang bagian konteks, deskripsi, dan penilaian. Pada bagian konteks ini berisi permasalahan yang diungkapkan. Biasanya merupakan jawaban dari apa, di mana, dan kapan terjadi permasalahan tersebut. Kemudian deskripsi berisi tentang penjelasan rinci tentang proses kejadiannya disertai sebab dan akibatnya. Sementara pada bagian yang ketiga adalah penilaian. Penilaian berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari permasalahan yang dibahas. Dari dua paragraf yang ada dalam teks soal tersebut berisi penjelasan rinci tentang proses terjadinya kabut asap. Maka jawaban yang benar adalah C, deskripsi, karena deskripsi berisi penjelasan tentang prosesnya. Lanjut, nomor soal yang ke-7 tentang kesalahan penggunaan bahasa. Ada banyak kesalahan penggunaan bahasa, terutama yang terkait dengan ketidakefektifan. Pada kalimat 1, paragraf pertama terdapat kesalahan penggunaan bahasa, yaitu ketumpang tindihan bahasa. Penggunaan dua atau lebih kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Ingat, kamu bisa memperhatikan kalimat tersebut ada pada munculnya kabut asap yang begitu tebal disebabkan karena. Nah, di sini ada disebabkan karena. Bukankah sebab dan karena artinya sama? Harus ya, bukan disebabkan karena, tetapi disebabkan oleh. Ya, maka ini adalah kesalahan penggunaan bahasa. Terdapat di mana? Di kalimat 1, paragraf 1. Lanjut, nomor 8, yaitu tentang simpulan. Simpulan sebuah teks pada umumnya terletak di bagian akhir setelah dideskripsikan bagian permasalahan secara rinci. Teks soal ya terdiri dari 4 paragraf dengan isi bagiannya sebagai berikut. Paragraf 1 berisi pengungkapan permasalahan tentang hukuman mati bagi pengedar sekaligus pengguna narkoba. Paragraf kedua berisi tentang kelompok pendukung hukuman mati beserta alasan-alasannya. Paragraf ketiga berisi tentang kelompok penentang hukuman mati juga beserta alasannya. Dan paragraf keempat berisi tentang penilaian yang di dalamnya terdapat simpulan. Nah, untuk menciptakan sebuah simpulan, membuat simpulan, kita harus menggabungkan atau kita bisa menggabungkan inti paragraf 1, 2, 3, dan keempat. Dari bagian-bagian ini yang sudah saya jelaskan di atas itu, maka simpulan yang mungkin adalah ada di paragraf keempat. Di situ ada simpulan. Ya. Lanjut, nomor soal 9 tentang kebahasaan teks. Di situ ada beberapa bentuk-bentuk kebahasaan. Ada kata benda. Kata benda pilihan A, kata benda umum. Kata benda umum adalah kata benda yang ruang lingkupnya masih luas sehingga memungkinkan penjabaran yang lebih spesifik lagi. Misal kendaraan. Kendaraan itu kata benda umum karena kata kendaraan masih bisa dibagi menjadi kereta api, pesawat terbang, bus, dan seterusnya. Kereta api, bus, dan seterusnya itu adalah bagian-bagian yang lebih khusus atau lebih spesifik, sehingga kata kendaraan disebut sebagai kata benda umum. Kemudian pada bagian B ada kopula. Kopula adalah kata kerja penghubung antara subjek dan komplement. Kopula ditandai dengan adanya kata yaitu, adalah, merupakan, yakni, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian C ada kalimat saran. Kalimat saran tentunya bertujuan untuk memperbaiki keadaan.
ditandai dengan adanya kata-kata seharusnya, sebaiknya, alangkah baiknya, dan seterusnya. Dan bagian D, kata kerja pasif, yaitu kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif, ditandai dengan adanya kata kerja berawalan di atau ter. Kalau kita cermati teks yang ada dalam soal, hampir di seluruh bagian paragraf itu ada kata-kata adalah, dan kata adalah merupakan bagian dari kopula. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah penggunaan kopula. Lanjut ke soal nomor 10. Bertanya tentang simpulan isi teks. Seperti tadi, di simpulan isi teks ini kita bisa mengambil dari ide pokok paragraf dan menggabungkannya dengan simpulan isi bacaan. Simpulan isi bacaan biasanya ada di paragraf ke-4-nya, atau paragraf terakhir, maaf, ada di paragraf terakhirnya. Nah, kalau kita lihat paragraf 1 berbicara tentang permasalahan hukuman mati bagi pengedar sekaligus pengguna narkoba. Kemudian yang kedua, dukungan terhadap hukuman mati beserta alasannya. Paragraf 3, penolakan terhadap hukuman mati beserta alasannya. Keempat, peninjauan kembali hukuman mati. Maka kalau kita buat sebuah simpulan, maka ide-ide pokok ini kita gabungkan dari paragraf 1, 2, 3, dan ke-4 dengan kalimat atau kata-kata yang lebih padat. Mungkin salah satunya adalah ini: hukuman mati bagi pengedar sekaligus pemakai narkoba menemui pro dan kontra. Dengan demikian perlu ditinjau dan ditegakkan kembali. Ini sudah mencakup paragraf 1, yaitu ada hukuman mati bagi pengedar sekaligus pemakai narkoba. Kemudian paragraf 2 dan 3 ada pada menuai pro dan kontra, karena di paragraf 2 yang pro, paragraf 3 yang kontra. Kemudian di paragraf 4, peninjauan kembali ada di dengan demikian perlu ditinjau dan ditegakkan kembali. Soal nomor lanjut 11, yaitu fokus permasalahan isi teks. Permasalahan isi teks dapat dilihat pada keseluruhan isi teks. Pada teks soal tampak pembicaraan isi teks berkenaan dengan film horor di Indonesia, terutama akan dilihat pada paragraf 1, 2, dan juga paragraf ke-4. Maka karena 1, 2, dan 3, 4 berbicara tentang film horor, padahal kita hanya dalam teks soal hanya ada 4, maka jawabannya adalah film horor di Indonesia. Fokusnya adalah film horor di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12 tentang struktur teks. Yang ditanyakan adalah konteks. Berbicara tentang struktur teks tanggapan, kita akan bahas 3 bagian: konteks, deskripsi, dan penilaian. Tadi kita sudah bahas di sana. Konteks ini berisi tentang permasalahan yang diungkapkan, kemudian di mana dan kapan terjadinya. Kemudian berdasarkan telah struktur teks tadi, bagian konteks pada teks soal terdapat pada paragraf 1 dengan unsur apanya berupa film horor, unsur tempatnya ada di Indonesia, dan unsur waktunya adalah beberapa tahun lalu. Jadi bagian paragraf pertama ini merupakan bagian dari konteks. Ya. Paragraf 1. Lanjut di nomor 13 akan ditanyakan tentang simpulan isi teks. Simpulan isi teks seperti tadi di awal dengan cara menggabungkan ide pokok di setiap paragraf dan simpulan isi bacaan. Paragraf-paragraf dalam teks soal, paragraf 1 berbicara tentang perkembangan film di Indonesia. Paragraf kedua tentang film horor yang menggunakan teknologi, perkembangan teknologi. Kemudian paragraf ketiga tentang kualitas film Indonesia yang meningkat ditandai dengan ikutnya sering masuknya festival. Kemudian paragraf keempat adalah salah satu film horor yang berkualitas adalah film Pengabdi Setan. Nah, maka dapat disimpulkan
Jawabannya adalah A. Film Indonesia sudah berkembang seiring perkembangan teknologi sehingga kualitasnya meningkat seperti pada film Pengabdi Setan. Semuanya sudah masuk. Paragraf 1 ada di film Indonesia, kemudian film Indonesia sudah berkembang, kemudian paragraf kedua di sini seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian paragraf ketiganya ada kualitasnya meningkat, dan paragraf keempatnya ada pada film Pengabdi Setan. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Bertanya tentang struktur teks atau bagian dari deskripsi teks tanggapan. Deskripsi tadi sudah dijelaskan. Deskripsi bercerita tentang proses kejadiannya. Pada teks soal, bagian penjelasan atau deskripsi terdapat pada paragraf kedua dan ketiga yang mengungkapkan kelebihan dan kekurangan bersekolah di SMA dan SMK. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Di soal nomor 15 atau soal nomor terakhir bertanya tentang bagian simpulan. Untuk melihat bagian simpulan, kita bisa menggabungkan antara ide pokok dengan ide pokok setiap paragraf dan juga bisa melihat pada simpulan bacaan. Nah, kalimat simpulan pada pada paragraf soal atau teks soal itu ada tampak pada paragraf keempat, yaitu melihat beberapa pertimbangan di atas. Kalimat melihat beberapa pertimbangan di atas akan menunjukkan bahwa selanjutnya adalah sebuah simpulan. Maka jawaban yang benar paragraf keempat. Ya, demikian tadi uji kompetensi teks tanggapan sebagai persiapan untuk penilaian tengah semester. Mudah-mudahan kalian dapat nilai bagus. Jika kalian nilainya kurang bagus atau masih belum paham, boleh tanyakan pada Bapak Ibu guru kalian atau cek kembali materi-materi yang sudah kalian terima. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo segera subscribe. Kemudian sebarkan atau bagikan pada teman-teman kamu agar teman kamu juga memiliki kesempatan untuk berlatih melakukan uji kompetensi teks tanggapan, sehingga diharapkan nanti saat penilaian tengah semester nilai kalian akan lebih bagus. Semoga sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.